wujud dan yang ada yang kita potong. Itu kias. Kalau Allah yang wujud, wujudnya itu ahad, tunggal, dia semata-mata, tidak ada diri yang lain, maka itulah jawabannya, fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat, timur, utara, selatan, di atas, di bawah, kiri dan kanan, depan dan belakang, luar dan dalam, maka yang terpandang itu hanyalah Allah semata-mata. Tak ada diri yang lain di situ. Makanya kenali akan tahwilnya Allah. Kenali penyamaran Allah. Kenali tajalli, kezohiran dan penampakan Allah itu pada segala yang ada ini. Inilah yang dilatih pandangan hati ini. Makanya dalam hal melatih pandangan hati diajarkan ya, kepada kita oleh guru-guru mursyid dalam tingkatan menafikan segala yang wujud dalam pandangan hati dan menyatakan Allah lah yang wujud pada segala yang ada ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu hapuskan sekalian alam dan lenyapkan sekalian diri dalam pandangan hati. Kalau sudah hapus sekalian alam, sudah lenyap sekalian diri dalam pandangan hati, maka disitulah nyata senyata-nyatanya Allah lah yang wujud dan yang nyata pada sekalian alam, Allah yang wujud dan nyata pada sekalian diri. Begitu pandangan hati itu mesti mampu memandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Memang pandangan mata memandang alam. Pandangan mata memandang makhluk. Itu namanya pandangan zahir. Tapi pandangan hati memandang Allah apa yang dipandang oleh mata itu. Pandangan zahirnya nampak makhluknya. Itu maksudnya. Pandangan batinnya tampak Allahnya. Pandangan zahirnya tampak insannya. Pandangan batinnya tampak Allahnya. Begitu kita memahaminya. Sehingga pandangan Bapak Ibu itu telah bulat. Bulat yang tidak bersegi, bulat yang tidak bersisi, bulat yang sudah bisa digolongkan. Udah mantap pandangan itu. Ini yang kita nafikan selalu dalam pandangan hati dan kita isbatkan juga selalu dalam pandangan hati. Dengan mengatakan, La ilaha illallah. Tidak ada yang wujud yang nyata pada alam, pada tubuh, kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku. Illallah. Melainkan Allah lah yang wujud pada alam, pada tubuh, kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku. Hanya dialah semata-mata yang wujud qiyamuhu binafsihi. Kalaulah pandangan Bapak Ibu telah mampu memandang Allahnya pada segala yang wujud, pada segala yang nyata. Baik pada diri maupun di luar diri. Maka di situ artinya Bapak Ibu sudah setiap hari memandang Allah. Sudah setiap saat melihat Allah. Sudah sepanjang hayat Bapak Ibu mencari Tuhan. Kalau kita sudah setiap hayat, sudah setiap hidup, sudah setiap hari, detik, jam kita melihat Allah.
Inilah orang yang disebut namanya orang yang telah fana, Bapak Ibu. Orang yang fana itu, Bapak Ibu, yang dikatakan fana itu, Bapak Ibu, tidak ada terlihat lagi diri yang zohir dan tidak pula terlihat lagi diri yang batin daripada diri Bapak Ibu itu. Yang terlihat diri yang zohir dan diri yang batin itu hanya diri Allah semata-mata. Itu yang fana tuh. Tak nampak diri kita ini zohir dan batin lagi. Yang ada itu, yang wujud itu hanya diri Allah, zahir dan batin. Kalau Allah yang nampak, Allah yang wujud, yang terlihat, diri yang zahir dan diri yang batin, maka siapa Bapak Ibu itu yang sebenarnya? Bapak Ibu inilah yang dikatakan ainullah. Bapak Ibu inilah yang dikatakan tajaliyatillah. Bapak Ibu inilah yang katakan hakikatullah itu. Tiada lain. Hanya dia Bapak Ibu. Ini Allah katakan. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu diriku. Akulah dirinya insan itu, kata Allah. Rupanya yang mengatakan insan itu bukan Bapak Ibu, yang mengatakan insan itu Allah. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain aku, itu kata Allah. Karena aku yang wujud. Aku cuma yang ahad, aku cuma yang esa, aku cuma yang tunggal. Tidak ada di siapa-siapa di situ. Rupanya memandang Allah itu. Sempurnalah memandang Allah pada diri. Siapa yang sudah sempurna memandang Allah pada dirinya, maka terpandang pula lah Allah di luar dirinya. Inilah yang dikatakan dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Ya. Disitulah Allah menjelaskan. Yang terpandang itu pada diri insan itu adalah dirinya. Kenapa? Inna rabbaka ahatta bin nas. Sesungguhnya Allah itu, Rabbmu itu sudah meliputi akan diri setiap insan. Allah itu sudah wujud, wujudnya itu meliputi diri setiap insan. Kalau Allah itu sudah wujud, wujudnya meliputi diri setiap insan, maka disitulah dikatakan insan itu rahasia Allah. Allah itulah sebenarnya yang dikatakan rahasia, rahasia daripada insan itu. Makanya siapa yang ingin mengenal, ingin berliqa, ingin bermusyahadah, ingin bertatap wajah dengan Allah, kenalilah rahasia insan. Siapa yang sudah mengenali rahasia insan, disitulah dia bersobok dengan Tuhan itu. Karena Allah itulah sebenarnya yang dikatakan rahasia daripada insan itu yang sebenarnya. Nah, kalau sudah paham kita Bapak Ibu tentang rahasia, bahwa Allah itulah yang dikatakan rahasia insan, maka disitulah Nabi katakan kala lisanahu. Keluhlah lidah kita lagi. Nah, keluh lidah itu maksudnya tidak ada lagi kata-kata mencari. Tak ada lagi kata bertemu, kata melihat, kata menyaksikan. Tak ada lagi kata ma'rifat itu. Kalau masih ada kata mencari, kata bertemu, kata melihat, kata menyaksikan, kata ma'rifat, masih ada juga dua wujud tuh Bapak Ibu. Itulah rahasianya dikatakan man arafa rabbahu fasadal jasad, siapa yang telah mengenal Tuhannya maka ketika itu dirinya pun hancur. Siapa yang telah menemui Allah maka dirinya pun lenyap. Siapa sudah berjumpa dengan Allah dirinya pun hilang di sana. Maksud hati ingin mencari Tuhan.
Maksud hati ingin menemui Allah. Tapi setelah Allah bertemu, setelah Allah kita lihat, maka ketika itu pula lah diri Bapak Ibu itu hilang, lenyap dan sirna Bapak Ibu. Jadi malam ini Bapak Ibu, kita akan menyempurnakan ma'rifat kita itu di dalam hidup ini sebelum habisnya usia umur, sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya. Jadi tidak sempurna makrifat kita kepada Allah sebelum kita mengenal akan awal mula penciptaan, awal mula kejadian, dan belum sempurna makrifat kita kepada Allah sebelum kita mengenal akan asal usul penciptaan dan kejadian diri ini.